Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 5 Januari 2024, berjudul Hakim dari Semua Orang. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Hakim dari Semua Orang. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, agar supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini, sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia, muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, sesungguhnya Yesus adalah hakim dari semua orang. Makanya kita harus sadar agar jangan sampai terlena dengan segala kesibukan perkara dunia ini dan mencintai kepelesiran dengan memanjakan diri, sementara vonis hukuman sudah ditetapkannya kepada kita yang didapati terlalu ringan dalam neraca surga. Sementara para pengusaha asyik dengan mengejar keuntungan, sementara pecinta kepelesiran memanjakan diri, sementara wanita yang suka bersolek sibuk dengan dandanannya, mungkin saja pada saat itulah hakim segenap dunia itu akan mengumumkan vonis. Engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Daniel 5 ayat 27. Kedua, sesungguhnya Yesus adalah hakim dari semua orang. Makanya kita harus sadar agar jangan sampai terlena dengan masa penghakiman surgawi yang sedang berlangsung atas bumi saat ini, sehingga kita lupa atas tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Yesus. Saya melihat bola api yang sangat besar yang menimpa beberapa istana indah yang memusnahkannya dalam sekejap. Saya mendengar seorang berkata, "Kami sudah tahu bahwa penghakiman Allah akan menimpa bumi ini, tetapi kami tidak tahu kalau itu akan datang dengan segera." Orang yang lain dengan nada yang sedih berkata, "Kamu sudah tahu itu, kenapa kamu tidak memberitahukannya kepada kami? Kami tidak tahu." Ketiga, sesungguhnya Yesus adalah hakim dari semua orang. Makanya kita harus sadar agar jangan sampai terlena dan kaget, karena ternyata masa penghakiman surgawi itu sudah berakhir dengan terdengarnya suara nafiri penghulu malaikat yang membangkitkan orang yang sudah mati. Kita tidak dapat hidup tanpa memikirkan akan hari penghakiman itu, karena meskipun sudah lama tertunda, hari itu sekarang sudah dekat, bahkan sudah di muka pintu, dan datang dengan sangat cepat. Nafiri penghulu malaikat itu akan segera mengagetkan orang yang hidup dan membangkitkan yang sudah mati. Keempat, sesungguhnya Yesus adalah hakim dari semua orang. Makanya kita harus sadar agar jangan sampai terlena dengan berbuat kebajikan selama berlangsungnya masa penghakiman surgawi. Tetapi motif atas semua perbuatan baik itu dicemari dengan sifat mementingkan dan penonjolan diri. Pada hari penghakiman, sebagian orang akan memohon perbuatan yang baik ini, dan itulah alasannya mengapa mereka harus mendapat pertimbangan. Mereka akan mengatakan, "Saya mempekerjakan orang-orang muda. Saya menyumbangkan uang untuk mendirikan rumah sakit. Saya mencukupkan kebutuhan para janda dan membawa orang-orang miskin ke rumah saya." Benar, tetapi motifmu begitu dicemari dengan sifat mementingkan diri, sehingga perbuatan baik itu tidak berterima dalam pemandangan Tuhan. Dari semua yang engkau lakukan itu, dirilah yang sangat ditonjolkan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.